warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan belajar bab 3 denah dan skala. Denah atau peta merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat pada bidang datar. Untuk membaca denah atau peta, kita perlu belajar arah mata angin terlebih dahulu. Di sini sudah ada gambar denah, kemudian kita akan pelajari apa saja arah mata angin. Yang perlu kalian ketahui adalah bagian atas sini. Di sini ada utara. Ya, lawannya bagian bawah ada selatan. Kemudian bagian kanan ada timur dan lawannya adalah barat. Di antara barat dan utara di situ ada barat laut. Kemudian timur ada timur laut. Di antara timur dan selatan ada tenggara, dan selatan dan barat ada barat daya. Kemudian kita akan pelajari membaca denah sederhana. Di situ sudah ada gambar denah, ada rumah sakit, perpustakaan, dan lain-lain. Ingat-ingat tadi arah mata angin. Sekarang ada pertanyaan, sebelah utara sekolah ada, nah dilihat tadi utara adalah bagian atas, jadi atasnya. Sekolah, utaranya rumah sakit. Sebelah timur rumah Nina ada, timur itu sebelah kanan, jadi rumah Nina, timurnya ada pemadam kebakaran. Sebelah timur laut, rumah Edo ada, diingat timur laut di antara utara dan timur. Ya, ada kantor pusat. Kemudian sebelah tenggara rumah sakit ada, dilihat tadi rumah sakitnya di mana letak rumah sakit. Tenggaranya ada kantor pusat. Masjid ada, barat laut tadi di antara barat dan utara. Nah, ada perpustakaan. Ya, selanjutnya kita akan membaca denah sederhana. Dari rumah Edo ke arah mana menuju pemadam kebakaran? Ke arah mana dari rumah Edo ke pemadam kebakaran? Ke arah timur. Oke. Dari rumah sakit ke arah mana menuju ke kantor pusat? Dari rumah sakit, tentukan rumah sakit dulu, kemudian lihat kantor pusat. Ke arah mana? Tenggara. Selanjutnya, dari masjid ke arah mana menuju ke perpustakaan? Nah, dari masjid ke perpustakaan. Dilihat masjid. Kemudian perpustakaan. Ke arah barat laut. Kemudian, kita akan belajar bagaimana cara menentukan rute perjalanan. Di situ ada gambar denah. Nah, bagaimana cara menentukan rute perjalanan ini? Di situ ada soal, tuliskan rute dari rumah Farah menuju ke sekolah. Gunakan arah mata angin dan jalan yang dilalui. Lihat rumah Farah, kemudian lihat sekolah. Jawabannya adalah dari rumah Farah ke utara melalui jalan Mawar. Kemudian belok ke barat melalui jalan Melati. Sampai deh di sekolah. Untuk selanjutnya, soal yang kedua. Silakan tuliskan rute dari bank menuju ke masjid. Nah, gunakan arah mata angin dan jalan yang dilalui seperti tadi. Lihatlah gambar banknya, di mana letak bank, kemudian lihat masjid. Jawabannya adalah dari bank kita berjalan ke utara melewati jalan Dahlia. Kemudian belok ke kiri, ke timur melalui jalan Melati. Lanjut, jalan ke selatan melewati jalan Mawar. Koordinat posisi suatu benda ditentukan dengan cara melihat letak benda tersebut.
Pertama, tentukan letak bidang pada sumbu mendatar. Sumbu mendatar tak misalkan sebagai sumbu X. Kemudian, tentukan letak bidang pada sumbu tegak. Kita misalkan sumbu tegak itu adalah Y. Nah, setelah kita menemukan bidang pada sumbu datar X dan sumbu datar Y, terakhir buatlah kesimpulan X, Y. Jadi, nilai yang ditemukan pada bidang datar, pada sumbu datar, atau nilai yang ditemukan pada sumbu X, itu ditulis di sumbu X, di sini. Kemudian nilai yang ditemukan pada sumbu Y ditulis di sini. Jadi untuk kesimpulannya itu adalah X, Y. Contoh untuk lebih jelasnya. Di manakah koordinat pensil warna? Ayo pertama kita cari yang mana ya gambar pensil warna? Betul, yang ini, checklist. Ini adalah gambar pensil warna. Perhatikan kursor Ustazah ya. Ini pensil warnanya. Kita akan cari di mana koordinat posisi pensil warnanya. Ingat langkah pertama. Tentukan bidang apa yang ditempati pensil warna pada sumbu mendatar atau sumbu X. Ayo, bidang apa yang ditempati oleh pensil warna pada sumbu X? Pada sumbu X ya. Perhatikan sumbu X-nya saja. Ayo, pensil berada di? Betul, bidang E. Nah, pada sumbu kolom X, pensil warna terletak pada bidang E. Kemudian, perhatikan sumbu Y. Pensil warna berada pada bidang apa ya pada sumbu Y? Betul. Pada sumbu Y, pensil warna terletak pada bidang 4. Sehingga kesimpulannya dapat ditulis koordinat pensil warna adalah E, 4. X, Y sama dengan E, 4. Di mana X-nya sama dengan E, Y-nya sama dengan 4. Jadi kesimpulannya, koordinat pensil warna berada di E, 4. Bisa dipahami? Bagaimana untuk contoh kedua? Bagaimana dengan penggaris? Penggaris berada di koordinat apa ya? Ayo, perhatikan. Pertama, tentukan sumbu X-nya. Penggaris berada di bidang? Betul, berada di bidang A. Kemudian perhatikan sumbu Y-nya. Penggaris berada di bidang apa ya pada sumbu Y? Betul, berada di bidang 4. Sehingga penggaris memiliki titik koordinat A, 4. Oke, bisa dipahami ya, Saleh dan Saleha. Mudah kan? Pasti mudah, anak-anak Ustazah kan cerdas-cerdas, mudah memahami setiap ilmu yang diberikan.